Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar merah merona, Masya Allah. harum semerbak, tebarkan aroma. Terima kasih atas kehadiran jamaah semuanya. Semoga Allah melimpahkan karunia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa binastain wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat selalu kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Masya Allah, ini sudah hadir semua dari jamaah Mam Al-Fat Cisarua Bogor. Apa kabar semuanya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Semangat kita ya puasanya ya ibu-ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ibu-ibu calon penghuni surganya Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya, pemirsa di rumah di jelang iftar, saya Mugi Zainal hadir kembali. Senang sekali di Ramadan kali ini kita berjumpa kembali. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat, terutama untuk orang tua. Anak adalah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sekedar anugerah, tapi juga anak adalah titipan yang harus kita pegang amanahnya. Semoga sebagai orang tua kita bisa menjadi orang tua yang bisa membawa anak kita sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah pemirsa, bagaimana pola asuh anak dalam Islam? Kita akan membahas dalam tema di jelang iftar kali ini bersama dua narasumber saya juga yang cantik-cantik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sapa dulu ya, narasumber kita yang pertama sudah tidak asing lagi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Puput Melati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih cantik, awet muda, Masya Allah. Ya, beliau mantan penyanyi cilik ya, dan juga beliau juga founder butik Muslimah Your Daily Dear. Ya, Masya Allah. Dan juga aktif sebagai pimpinan Majelis Taklim Zahratul Jannah. Dan juga masih aktif juga jadi narasumber ya Bunda Puput ya. Ya, bintang tamu sharing-sharing kayak gitu sih. Masya Allah, semoga hari ini kita juga terima kasih ya beliau menyempatkan waktu hadir ya. Dan Masya Allah pemirsa, narasumber kita yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah Dr. Haja Neng Nur Hayati. Alhamdulillah. Beliau juga banyak banget ngisi di mana-mana nih ya, dan alhamdulillah bisa hadir juga ya. Dan beliau pendiri dan juga pengajar tahsin dari tahfiz di Rumah Raihan Wala dan Soleh. Ya, Masya Allah sudah hadir dua narasumber kita. Sepertinya nih baik saya, pemirsa di rumah dan juga jamaah sudah tidak sabar ya. Tapi jangan kemana-mana karena jelang iftar akan rehat dulu dan kembali setelah yang satu ini. Pola asuh anak dalam Islam. Kembali lagi di jelang iftar TVRI Jakarta. Jamaah semuanya semangat kita puasa hari ini? Semangat, Masya Allah. Ya kita siap nih menerima masukan-masukan dari dua narasumber kita ya, Masya Allah. Untuk yang pertama nih saya mau bertanya langsung dengan Umi Neng Nur Hayati. Ya, Umi, bagaimana ya cara usaha kita selaku orang tua untuk menjadikan anak berkepribadian yang mulia? Pasti semua orang tua kan berharap seperti itu ya Umi ya? Iya. Ya, silakan Umi. Baik, terima kasih Mbak Mugi. Jamaah Mam Al-Fat yang dimuliakan Allah. Kita sebagai orang tua pasti ada kewajiban dan hak dalam membina anak-anak kita ya. Satu, dalam menjadikan anak-anak kita ini berkepribadian mulia, kita sebagai orang tuanya harus mengajarkan tauhid dari sejak dini. Dari sejak dia kecil,
kita ajarkan tauhid. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh ayahnya kepada anandanya dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau musyrik kepada Allah. Karena innasyirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Itu yang pertama. Jadi bagaimana caranya supaya kita mempunyai anak-anak yang berkepribadian mulia, yaitu ajarkan tauhid. Yang kedua adalah mengajarkan adab dan akhlak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, seperti itu. Jadi kalau anak kita punya adab dan akhlak yang baik, insya Allah kepada kedua orang tuanya dia akan menjadikan anak yang berkepribadian mulia. Baik kepada sesama juga dia punya adab gitu. Karena diajarkan oleh kedua orang tuanya bagaimana adab dan akhlak. Yang ketiga adalah mengajarkan ibadah. Karena dengan ibadah sejak dini itu akan sampai kepada nanti setelah dia dewasa. Seperti itu, Bun. Baik, yang pasti kita mengajarkan akhlak ya, itu sejak dalam kandungan juga ya, Umi Neng ya, dan sejak kecil ya. Jadi kalau mengajarkan dari kecil tuh seperti kita melukis di atas batu ya, bukan di atas air ya. Masya Allah ya. Ya, untuk Bunda Puput kan sibuk juga ya, punya anak ada berapa nih sekarang Bun? Alhamdulillah 5. Masya Allah. Banyak ya. Banyak ya, tapi itu rezeki Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, Bunda Pupuk di sela-sela kesibukannya ya, bagaimana cara Bunda mengatur pola asuh terhadap anak-anak di rumah Bunda? Ya, silakan Bunda Pupuk. Iya, cara mengatur pola asuh. Sebenarnya itu aku lebih ke komunikasi ya sama anak-anak ya, karena memang komunikasi itu penting buat anak-anak. Karena aku kan mungkin nggak selalu di rumah, meskipun aku bukan pekerja yang berkarir yang setiap hari aku pergi keluar rumah gitu ya, yang ke kantor pulang jam 5 berangkat jam 7 enggak. Lebih ke kayak sebulan mungkin aku ada acara di luar 4 sampai 5 kali atau 6 kali gitu. Jadi aku lebih banyak memprioritaskan komunikasi untuk anak-anak. Aku kasih tahu sama mereka pekerjaan ibunya seperti apa, ibunya itu pengen bermanfaat bagi orang di luar dan sebagainya. Tapi terkadang juga aku kalau misalnya tempatnya juga enak dan anak-anak sepertinya bisa diajak, kayaknya aku ajak anak-anak. Jadi fleksibel sih, lebih ke situ. Nah yang sulit memang kalau kayak ibu kantor-kantoran kayak gitu ya Bunda ya, agak sulit bawa anak kan gitu. Kalau aku alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa bawa anak-anak. Tapi sama aja sih, lebih ke yang komunikasi dan mungkin ketika ada hari-hari yang memang aku bisa stay sama anak-anak di rumah seharian itu, aku bonding sama anak-anak tuh lebih aku tingkatkan lagi. Jadi kualitasnya juga bagus gitu kan. Meskipun maksudnya gini, meskipun kualitasnya itu nggak setiap hari bisa sama anak-anak, tapi aku memanfaatkan momen itu untuk bisa bisa berkomunikasi dengan baik sama anak-anak kayak gitu sih. Jadi walaupun waktunya sedikit, asal kualitasnya itu kualitasnya yang bagus kita ya, harus tinggikan gitu ya, maksudnya kualitasnya terus kita bagusin sama anak-anak. Karena kan yang terpenting anak-anak itu adalah mereka melihat kita gitu, menjadi tauladan kan, kita tuh orang jadi tua nggak hanya itu, cuman omongan ini yang dilihat anak nih, dia melihat wah kita nyuruh anaknya sholat, ibunya nggak sholat, nah gimana? Iya, karena anak-anak tuh bukan pendengar yang baik ya, anak-anak tuh, dia melihat anak-anak tuh peniru ulung, jadi dia kayak spon, dia akan menyerap apapun yang kita sampaikan, apapun yang mereka lihat tuh mereka langsung ikutin. Jadi menurut mereka, orang tua mereka tuh baik, apapun yang dilakukan orang tua mereka tuh baik. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dan mereka mengikuti, mereka nggak berpikir kalau itu salah kan. Jadi mereka anggap itu ya udah, orang tua aku juga melakukan hal yang itu kok. Contoh misalnya kayak marah atau apa, kira mereka ngikutin, padahal mereka nggak ngerti gitu, itu tuh marah gitu kan. Jadi jadi ternyata orang tua tuh punya tanggung jawab yang besar gitu, bagaimana cara bisa membentuk karakter anak-anak dari sejak dini gitu. Iya, jadi intinya tuh komunikasi dan juga kualitas yang paling penting pada saat bertemu dengan anak-anak, dan menjadikan contoh dengan sikap kepada anak-anak kita di rumah. Masya Allah ya. Ya baik, untuk kembali nih kepada Umi Neng ya. Umi Neng, kita kan juga melihat
melihat pertumbuhan kembang anak, mendidiknya juga kan pasti harus sesuai dengan usianya. Betul. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita nih, Umi? Ya, silakan Baik. Umi. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya dalam mendidik anak itu mulai ada 3 tahap. Dari usia 0 sampai 6 bulan, Ya. kita sebagai kedua orang tuanya harus memberikan kasih sayang yang full. Ya. Dan di situ juga kita harus menjadi tauladan atau role model untuk anak-anak kita gitu kan. Karena anak-anak tadi itu dia mencontoh kedua orang tuanya. Ya. Itu sangat cepat gitu anak-anak. Kalau orang tuanya suka ngaji, insya Allah anaknya juga suka ngaji. Orang tuanya suka sedekah, anaknya juga ikut-ikutan sedekah. Bahkan suatu saat di masjid, ibunya lupa, Mi mana belum sedekah nih. Nah, itu kan secara tidak langsung itu pendidikan kita sebagai orang tuanya sudah direkam oleh anak-anak kita itu gitu. Lalu kemudian teladan ini juga sudah dicontohkan oleh Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu ketika memberikan kasih sayang kepada anaknya, ya itu dia memberikan atau mengajak dia main. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia sedang sholat gitu ya, terus ada anaknya di punggungnya, dia sampai dibiarkan dulu gitu, sujudnya sampai lama, sampai anak tersebut turun gitu, baru Allahu Akbar. Nah itu adalah contoh-contoh yang memang harus dilakukan kita sebagai orang tua ya kepada anak yang 0 sampai 6 tahun itu full kasih sayang kita, full perhatian kita gitu kepada anak-anak kita. Ini adalah kesayangan Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Dia hadir juga Umi buat kesayangan kita Rasulullah. semua. Iya. Masya Allah. Baik Umi. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya, karena jelang iftar kembali nanti membahas tema yang satu ini setelah kita rehat setelah ini. Iya, Mam Alfat Cisarua Bogor, semangat terus di acara jelang iftar. Semangat, Masya Allah ya. Saya juga semangat. Ibu-ibu yang di sini juga semangat. Semua semangat ya. Baik, Ustazah Neng tadi kan masih terpotong tuh. Ya lanjut lagi ya penjelasannya bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan perkembangan dan usianya. Ya silakan Umi. Ya, perkembangan dan usianya betul. Tadi dari usia 0 sampai 6 tahun. Sekarang dari usia 7 sampai 10 tahun. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membina akhlak anak-anak kita itu, misalkan suruhlah anak-anak kalian sholat dalam usia 7 tahun. Ketika 7 tahun, 10 tahun tidak melaksanakan sholat, maka pukullah. Tetapi mukulnya juga jangan sampai jebrot keluar darah gitu kan. Ya mendidik aja gitu. Lembut sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengajarkan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan seperti itu. Lalu kemudian usia 11 sampai 14 tahun. Nah, ini di situ harus ada hukuman dan reward gitu kan. Hukuman dan hadiah. Ketika anak-anak mau menjelang baligh, nah itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah ya, itu harus dihukum oleh kita kedua orang tuanya seperti itu. Baik, masih lanjutan lagi yang silakan. Ini karena tadi ada yang mau nanya juga nih, Umi, gimana? Kita silakan. kasih kesempatan ya? Siap. Iya. Ya, untuk Mam Alfat, silakan ada yang mau bertanya tadi, tangannya udah begini-begini. Ya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bunda Puput. Bagaimana cara mendidik anak dalam Islam, sedangkan kita sebagai orang tuanya sendiri seorang pekerja? Itu saja. Oh, yang tadi saya juga sama ya, berkarir ya ibunya.
dua-duanya ya. Ya, Ya. itu saja yang Silakan, baik, Bunda Puput. tambahkan. Ini wanita yang karir kantoran kali Bunda. Kantoran ya. Iya, Ya, kalau Bunda berkarir, ini ya, pekerja. Kalau pengusaha muslimah ini kan bisa fleksibel gitu ya. Fleksibel ya. Paling cuman ngajakin beli kain gitu. Bisa lihat situasi Iya, gitu iya, kan, betul, ajak anak. alhamdulillah. Nah, iya. Tapi semua harus disyukuri ya. Betul. Jadi memang yang hilang adalah waktu kebersamaan dengan anak-anak ketika kita sebagai orang tua bekerja di luar. Tapi jangan berkecil hati, bunda-bunda semuanya, diniatkan juga ketika kita bekerja itu pasti untuk kebaikan anak-anak kita juga pastinya ya, untuk rumah tangga dan juga sudah mendapat ridho dari suami. Nah, yang tadi saya sampaikan mungkin ada beberapa yang bisa diambil tipsnya. Mungkin yang tadi komunikasi, kebersamaan itu penting. Zaman sekarang udah enak Bun, semua udah difasilitasi oleh handphone ya. Jadi kalau zaman dulu lebih sulit lagi karena kan kita belum ada handphone, belum bisa berkomunikasi dengan anak. Kalau kerja kita pasrahin aja bener-bener sama Allah, nitipin yang ada di rumah kan gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa pantau lewat CCTV, udah nyambung ke handphone seperti itu. Kalaupun tidak, misalnya kita bisa video call melalui WhatsApp dan sebagainya. Nah itu memang dari diri kita sendiri sebagai orang tua yang punya tanggung jawab itu. Jadi jangan sampai komunikasi kita sama anak-anak itu terbengkalai karena memang pekerjaan kita. Di waktu-waktu sela misalnya jam makannya anak-anak kita telepon, kita video call gitu kan, sudah makan nak, makannya apa aja, hari ini bagaimana keadaan hati kamu dan lain sebagainya, hari ini mau melakukan hal apa aja. Jadi kita pakai metode ya, jadi lebih kepada metode uswatun hasanah gitu, jadi metode keteladanan yang bisa anak kita ambil dari diri kita, karena mungkin kalau untuk mengajar Iqra dan lain sebagainya waktu kita belum ada gitu ya, bisa diwakilkan dengan guru mengaji dan sebagainya. Tapi kita pun juga mungkin pada saat hari-hari yang libur Sabtu Minggu kita bisa cek tuh pelajaran Iqra mereka misalnya sudah sampai di mana Kak, Iqra berapa, makhrajul hurufnya coba Ibu dengar dan sebagainya. Itu suatu kebersamaan yang pasti bermanfaat sekali buat anak-anak. Jadi mereka berpikir bahwa oh meskipun ibu jarang di rumah tapi ibu punya perhatian yang lebih buat kita. Tetap perhatian dan kasih sayangnya tidak pernah berbeda, maksudnya nggak pernah berkurang gitu ya, karena mungkin ibu di luar, nggak ada di rumah. Karena memang nggak bisa menjadi jaminan Bunda, ibu-ibu rumah tangga, meskipun mereka 24 jam di rumah, mohon maaf ya, tapi raga mereka di rumah, cuman hati, pikiran mereka tuh nggak di rumah. Paham nggak sih? Mereka merasa nggak nyaman berada di rumah, mungkin karena rasa jenuh dan sebagainya gitu. Makanya buat bunda-bunda yang berkarir disyukuri, tapi ya itu tadi komunikasi yang lebih penting buat anak-anak, berikan contoh teladan yang baik seperti yang dicontohkan tadi sama umi neneknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara mendidik anak-anak dengan kelembutan dan juga pasti ada saat-saat tegas juga ada, tapi bukan berarti kasar ya. Tegas itu mereka segan gitu. Kita punya rules, peraturan tersendiri. Jadi setiap rumah itu punya aturan-aturan masing-masing. Nah itu yang memang harus anak-anak ikuti gitu. Jadi dari kecil kita udah ajarkan disiplin juga buat anak-anak. Itu sih komunikasi sekarang udah gampang lah ya Bun ya. Jam makan siang kita bisa telepon ya kan, kakak ada PR apa, coba ibu lihat PR-nya seperti apa, kakak kerjain dulu, nanti malam ibu pulang, bunda datang, mandi dan sebagainya, kumpul lagi sama anak-anak gitu. Masya Allah. Ya. Sama-sama. Masya Allah ya, dan satu lagi ditambahkan, kita juga bisa menitipkan ke anak, ke pengasuh kita yang kita bisa percaya ya Bunda ya. Iya itu pasti. Juga paling penting banget, dan tadi benar sekali Bunda Puput bilang, sekarang kan maju, ada CCTV, ada bisa video call dan lain sebagainya ya. Baik, makasih Bunda Puput ya. Sama-sama. Masya Allah ya. Masih ada satu lagi tadi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu. Saya dari Majelis Taklim Mam Alfat dengan Ibu Ratin. Saya mau bertanya sama Umi, mohon arahannya Umi agar anak tetap menjaga iman Islamnya kelak sampai dewasa. Terima kasih. Iya, Umi bisa langsung menanggapi Umi Neng, silakan. Baik. Iya, bagaimana caranya supaya anak itu keimanannya bukan sampai dewasa saja, ya, tetapi lebih sampai kepada akhir hayatnya tetap beriman. Yaitu tadi, satu menjaga tauhidnya, dari mendidik ibadah sejak kecil ya, sejak dini. Nah itu sangat pengaruh terhadap bagaimana keimanan anak itu
akan tetap terjaga. Nah, sampai sudah dewasa kan sebelum ada fase anak-anak, remaja, dewasa. Nah, dari anak-anak arahkan anak-anak kita kepada pengajian-pengajian yang tadi Mbak Puput bilang juga ya gitu. Terus remaja dia ciptakan ada remaja masjid, remaja Irma ya, remaja masjid. Terus kalau sudah dewasa mungkin dia bisa mencari ilmu yang mana dengan ilmu itu bisa mengokohkan tauhidnya itu gitu. Jadi antara lingkungan dan pendidikan orang tua sejak kecil itu sangat berpengaruh bagaimana dia akan selalu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Ratin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Umi. Iya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan apa yang sudah diberikan jawaban tadi bisa kita ingat nih ya bunda-bunda semua ya. Catat ya, Dan Bu. bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita terutama di bulan Ramadan ini sama-sama kita belajar ya. Ya untuk itu pemirsa di rumah juga ya jangan kemana-mana. Petik hikmah terus di Pola Asuh Anak dalam Islam bersama Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Iya, pemirsa di rumah dan juga jamaah dari Mam Alfat Cisarua Bogor. Kita masih pengen panjang ya dengerin semua penjelasan tentang pola asuh anak dalam Islam. Tapi ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Wah, mudah-mudahan kita bisa lagi bersua dan bersilaturahmi kembali di Jelang Iftar. Nah, Bunda Puput, Umi Neng ya di waktu sesi ini kita ingin mendengarkan intisari dari tema kita pola asuh anak dalam Islam. Ya, saya persilakan terlebih dahulu untuk Bunda Puput. Iya, mudah-mudahan sekalian kita diberi karunia yang besar sama Allah, diciptakan sebagai seorang wanita dan kita diberikan titipan amanah yang indah anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa mampu menjadi ibu sebagai madrasah yang pertama bagi anak-anak kita, menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak kita semuanya. Sebab itu jangan sampai kita berputus asa dalam mengemban, maksudnya mencari ilmu ya. Ilmu parenting itu penting sekali. Yang pasti parenting dalam Islam supaya tetap terjaga gitu ya, maksudnya tetap sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan juga terus belajar sabar karena memang dalam mendidik anak-anak itu tuh butuh sabar yang sangat besar gitu. Jadi pola asuh anak dari sejak dini seperti Umi Neneng bilang itu harus terus kita ajarkan dan sampai mereka dewasa pun harus kita barengi, maksudnya harus kita bimbing terus meskipun mereka sudah besar gitu ya bunda-bunda sekalian. Yang paling terpenting adalah jangan sampai kita tidak memberikan teladan atau contoh yang tidak baik buat anak-anak kita. Kalaupun sebagai orang tua pasti ada salah, kita jangan segan untuk meminta maaf. Karena terkadang orang tua suka gengsi untuk minta maaf karena merasa saya ini orang tua gitu. Tapi zaman sekarang udah itu jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Dan kita sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah tuh kalau salah tuh nggak akan gengsi sama anaknya atau sama siapapun salah dia pasti akan bilang salah. Itu adalah mendidik juga, cara mendidik anak-anak bahwasanya oh saya juga ibu juga orang yang bisa salah dan ibu bisa minta maaf, dia punya rasa kejujuran pastinya ya, kejujuran. Semuanya kalau boleh nih saya kasih tahu bunda-bunda semuanya boleh dilihat di kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Jadi kalau misalnya mau ke toko-toko buku dibeli bukunya bisa untuk jadi pengajaran buat kita sendiri, pendidikan buat diri kita sendiri untuk mendidik anak-anak kita gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Puput ya. Ya untuk Umi Neng ya silakan Umi. Iya. Selain tadi mengajarkan tauhid, ibadah ya, orang tua juga harus punya berkeadilan terhadap seluruh anak gitu. Jangan pertama oh ini laki-laki harus lebih disayang. Tidak, jadi anak itu juga punya hati dan rasa. Jadi sebagai orang tua kita harus punya berkeadilan untuk membina dan mengembangkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dewasa tetapi beragama, bermoral ya, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kadang-kadang seorang anak ini ada
kenapa saya tidak mau berbakti? Lah, kok mamanya juga mengutamakan sayangnya terhadap kakaknya, misalkan terhadap adiknya, saya dibiarkan seperti itu. Nah itu, rasa berkeadilan ini harus dimiliki oleh kedua orang tua, supaya anak-anaknya juga menjadi anak yang tumbuh bersyukur, menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada kedua orang tuanya. Karena perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya itu yang akan mereka rekam selamanya, seperti itu. Bunda. Terima kasih banyak Umi Eneng ya. Sama-sama. Yang mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini Bunda Puput, Bunda Eneng ya, ini menjadi ladang amal ibadah buat kita semua, terutama di bulan Ramadan yang suci ini, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah pemirsa, tanpa terasa usai sudah jelang iftar kita kali ini, yang pasti semangat terus ya para orang tua, baik yang di rumah maupun yang hadir di sini. Kita terus berusaha untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya dengan Mugi Zainal dan beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Marilah sama-sama kita membaca doa majelis untuk menutup jelang iftar hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.